Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan berbincang sedikit dengan seorang pemuda yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Bevo Wahono, PhD. Baru minggu kemarin sudah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di NTNU University, National Taiwan Normal University, pada jurusan Science Education. Beliau mampu menyelesaikan pendidikan doktoral selama 2 tahun 9 bulan. Ini merupakan sejarah pertama yang menyelesaikan dalam 2 tahun 9 bulan. Ini tercepat, luar biasa. Beliau sudah menghasilkan 10 paper di jurnal internasional, kemudian menjadi 5 kali makalah, serta yang terakhir itu adalah merupakan Best Conference Paper Award yang diraih pada tahun 2019, kemudian sebagai Doctoral Outstanding Award di NTNU University. Luar biasa Pak Bevo ini. Pada hari ini kita berbincang 2 hal. Yang pertama, perjalanan pendidikan di NTNU University. Nanti kita bicara masalah motivasi, masalah bagaimana tips dan membagi waktu ketika jadi mahasiswa. Kemudian yang kedua, kita bicara masalah riset beliau tentang STEM. Ya, ini adalah hal yang baru di Indonesia, yaitu Science, Technology, Engineering, Matematik. Merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan keempat hal tersebut. Baik, kita ikuti bincang-bincang saya dengan beliau berikut ini. Terima kasih. Bermimpi, jangan takut bermimpi. Kalaupun kita sekarang belum sanggup, mudah-mudahan suatu saat nanti akan sanggup. Akan tetapi kita harus harus menyiapkan diri. Saya seperti ini Pak, pengalaman pribadi. Saya untuk sekolah di luar negeri itu mungkin mimpi besar dulu. Cuman karena kemampuan saya mungkin waktu itu belum terlalu bagus, jadi saya secara konstan meningkatkan kapasitas diri dulu sebelum berangkat. Jadi kita mempersiapkan diri, meningkatkan kapasitas diri. Jadi bukan hanya bermimpi, kita mimpi besar boleh, cuman harus menyiapkan kapasitas diri sebelum itu. Dan itu tidak pengecualian untuk sekolah di Indonesia misalnya. Karena S3 itu perjalanan panjang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Bevo. Waalaikumsalam Pak Edi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik. Masih lockdown di Taiwan sekarang? Alhamdulillah di sini nggak ada lockdown Pak. Dari awal sudah aktivitas seperti biasa, kuliah seperti biasa, ekonomi bisnis juga seperti biasa, nggak ada lockdownnya. Di Taiwan aman, lancar. Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Bevo ini. Terima kasih Pak ya. Sama-sama berbagi untuk semua Pak. Ya, yang kedua selamat atas suksesnya ujian terbuka atau apa istilahnya di sana, sidang minggu kemarin untuk penyelesaian studi doktornya. Selamat Pak. Selamat, makasih Pak. Mungkin Pak Bevo bisa cerita perjalanan pendidikan ke Taiwan itu
berawal seperti apa? Apakah memang cita-citanya dari dulu ke Taiwan? Atau mungkin ada informasi yang bisa memotivasi untuk ke Taiwan? Karena rata-rata di Indonesia ini banyak ke Jepang, ke Jerman gitu ya. Ya silakan Pak Bevo. Betul, Pak. Memang cita-cita saya pengen tidak terlalu tinggi. Pengennya yang lainnya S3, saya bisa S3 gitu. Terus yang kedua, lama-lama lihat yang lainnya bisa S3 keluar, saya juga pengen S3 keluar, istilahnya gitu. Terus kenapa ke Taiwan? Pertama, sebenarnya ada beberapa alasan. Alasan pertama, Taiwan itu nggak terlalu jauh dari Indonesia dan juga nggak terlalu dekat sama Indonesia. Artinya untuk pengambilan data, untuk riset kita, ataupun misalnya kita ada urusan keluarga, ataupun apa aja itu tidak terlalu susah untuk bolak-balik Taiwan Indonesia. Terus alasan yang kedua, Taiwan itu dari segi kemajuan sebuah negara maupun kemajuan bidang pendidikan, karena saya di bidang pendidikan itu luar biasa, jauh di atas Indonesia. Jadi wajar sekali kalau kita misalnya nuntut ilmu di sini di negara Taiwan. Kemudian alasan ketiga, mungkin ini alasan personal sebenarnya kalau yang ini Pak, karena kemampuan bahasa Inggris saya juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Saya mungkin kalau ke Amerika atau ke negara-negara yang native English itu masih agak sulit untuk mencapainya. Jadi saya ambil negara-negara yang bukan English native speaker-nya. Kemarin Eropa atau Asia ya. Kemudian karena beberapa alasan tadi saya Asia. Bahasa pengantar di Taiwan ini bahasa Inggris juga atau bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bukan native speaker ya. Ya, tapi bukan native. Jadi kita masih enak gitu. Dan ya itu di antara negara Asia, kenapa saya pilih Taiwan? Karena saya pikir gini, alumni Jepang itu sudah banyak, alumni Korea juga sudah banyak. Jadi saya pilih kemarin itu antara Hong Kong, Cina, atau Taiwan. Nah terus saya searching di internet, kayaknya yang pas saya itu Taiwan, karena dia negara demokrasi, toleransi juga sangat tinggi di sini dengan berbagai budaya dan banyak keuntungan lainnya. Makanya alasan-alasan dari akhirnya saya pilih di Taiwan. Dan kenapa NTNU? Karena NTNU itu kampus nomor 1 pendidikan di Taiwan. Dan itu nomor 15 di dunia di bidang education. Jadi wajar sekali saya di bidang education, bidang pendidikan ngambil 15 ya. Ya, betul Pak. Jadi mungkin itu Pak Edi masalah perjalanan kenapa saya sampai di sini di NTNU. Iya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian saya dapat informasi di jurusan Science Education ini, ya, Pak Bevo ini orang yang pertama tercepat. Gimana kuncinya atau? Iya. Ya. Bentar Pak. Iya. Mungkin saya cerita dulu atau saya mulai dari tips saya. Saya sebenarnya ada tips kenapa saya bisa ada 10 tips kenapa saya bisa studi tepat waktu. Saya nggak mau bilang misalnya cepat atau gimana. Saya bilang tepat waktu aja insya Allah Pak. Karena target saya. Saya ada 10 tips. Yang pertama komitmen, Pak. Komitmen ini maksudnya di awal sebelum saya datang ke Taiwan, sebelum saya datang ke profesor saya sudah berkomitmen dengan profesor. Saya bertanya di sana rata-rata untuk studi doktoralnya berapa tahun? Beliau bilang di sini rata-rata 5 tahun. 4 tahun paling cepat. 5 tahun itu rata-rata. Karena secara terus saya bilang gini, bisa nggak saya misalnya menyelesaikan studi dalam waktu 3 tahun? Karena beasiswa saya untuk 3 tahun, saya bilang gitu. Kemudian beliau bilang, kalau dari sistem agak bisa. Kalau dari sistem bisa. Cuman memang agak sulit.
Terus saya bilang nggak apa-apa, asalkan ada kesempatan itu saya akan coba. Oke, katanya, nanti semua tergantung kamu, terus tergantung kerja kamu, kesehariannya bagaimana. Artinya dari awal kami sudah ada komitmen Pak dengan profesor bahwa studi bisa nggak selesai dalam waktu sekian tahun. Kemudian karena beliau sudah jabarkan bisa, secara sistem ada kemungkinan bisa, cuman memang agak sulit karena rata-rata 5 tahun. Iya benar. Dia bilang ada mahasiswa saya dan itu yang paling cepat kemarin, rekor paling cepat itu dari India itu 2 tahun 11 bulan, itu paling cepat di paling cepat. Dan mungkin kamu bisa belajar dari dia gitu, dari pengalaman dia bagaimana dia manajemen waktu hingga seperti itu. Nah itu Pak, itu poin pertama saya, komitmen ya, yang kedua di awal ya, dan terutama komitmen dengan diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, setelah saya dapat informasi tentang itu, artinya sudah ada kemungkinan untuk bisa lewat sana, saya memetakan kurikulum. Jadi kami kan ada manual book, mungkin setiap universitas walaupun di luar negeri ataupun di Indonesia sepertinya ada panduan studi. Misalnya apa harus diambil, berapa mata kuliah harus diambil, terus syarat-syarat untuk lulus apa, conference harus di mana minimal. Artinya seperti itu, kurikulumnya, target kurikulum apa aja yang harus diambil. Saya peta kurikulumnya, saya lihat itu memang agak sulit karena kami itu minimal untuk lulus itu harus menyelesaikan mata kuliah sebanyak 43 SKS, artinya sekitar 18 mata kuliah untuk doktor. Iya, memang bisa kayak gitu juga. Ya, dan rata-rata di sini karena memang bebannya itu ya, kalau dokter kan satu mata kuliah aja berat ya Pak ya. 2 mata kuliah kan lumayan berat. Artinya saya harus membagi itu ke dalam beberapa semester. Dan saya harus juga mempertimbangkan syarat-syarat lulus lainnya. Jadi semuanya saya petakan, semester 1 saya harus mengambil berapa, semester 2 saya harus ambil berapa. Kapan saya sudah harus mulai penelitian, kapan saya harus mulai ujian komprehensif misalnya, kapan saya harus international conference, kapan saya harus melakukan ini, itu, dan ini, itu, seperti itu. Berarti jadi, udah ada listnya gitu ya, ada jadwalnya dibikin? Itu saya petakan sendiri Pak, itu nggak ada dari departemen, cuman departemennya dari jurusan itu cuman mensyaratkan untuk lulus harus lulus mata kuliah sebanyak sekian SKS. Untuk lulus harus international conference di dua conference yang mereka ada, yang di listnya mereka. Jadi nggak sembarangan seminar. Jadi harus ada yang di listnya mereka yang sudah terdaftar. Kemudian harus publikasi minimal 2 di indeks SSCI. Jadi ya betul. Jadi semuanya itu target seperti itu dari jurusan. Nah, tinggal kita lagi yang kita petakan bagaimana kita mencapai target seperti itu. Nah, tadi saya ingin sampaikan ngabisin mata kuliah saya 5 semester. 2 tahun setengah saya baru habis mata kuliah. Nah, cuman karena saya sudah petakan dari awal kapan saya harus penelitian, saya mulai penelitian sudah semester 2 seperti itu. Nah, ya. Dan setelah kita petakan kurikulum, ya tentunya manajemen waktu tadi, Pak. Jadi pemetaan kurikulum sekaligus manajemen waktu. Itu poin yang keduanya. Iya. Nah, poin ketiga itu tentunya karena kita sekolah S3 di budaya yang berbeda, negara yang berbeda, ataupun misalnya kalau teman-teman di Indonesia misalnya dari Jember misalnya pindah ke Jogja atau kuliah di Bandung atau kuliah di Jakarta, Surabaya, di mana aja bermasalah. Ya, mungkin bermasalah tetap ada Pak. Artinya semuanya harus beradaptasi ke lingkungan yang baru, termasuk saya. Yeah. Saya juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu sangat penting, karena kesuksesan S3 studi doktoral itu saya yakin itu tidak sepenuhnya atau bahkan sedikit masalah kemampuan akademik.
Jadi kemampuan akademik itu mungkin nomor berapanya, nomor sekiannya. Kemampuan-kemampuan yang lain, termasuk kemampuan adaptasi itu yang sangat penting untuk suksesan studi doktoralnya. Iya, benar, betul itu. Yang keempat, Pak, mandiri, Pak. Mandiri. Ya. Ya. Saya di awal-awal datang ke sini rencana, karena awal mungkin masih ikut orang karena itu proyeknya profesor juga, jadi ikut teman-temannya di proyek itu, dan mereka nawarkan nanti kamu bisa ikut saya aja, nanti saya bantu untuk bikin alat ini dan kita lakukan bersama, dan itu juga untuk disertasi kamu. Nah, awal-awal mungkin jalan, cuman kalau 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, nanti mereka mulai sibuk, dan itu akan menghambat disertasi kita kalau kita tergantung sama orang lain. Jadi saran saya, ketergantungan. Iya, ketergantungan, betul, Pak. Saran saya kepada teman-teman untuk yang lagi mau mengambil S3, persiapkan diri kita, persiapkan kemampuan kita untuk bisa mandiri dalam bentuk apapun itu, termasuk skill atau keahlian kita. Jangan terlalu tergantung sama orang lain, itu akan menghambat proses kita nanti untuk studi. Jadi mandiri itu sangat penting. Yang kelima, kemampuan komunikasi. Komunikasi ini saya bagi dua, Pak. Kemampuan komunikasi dengan profesor kita sebagai pembimbing. Kemudian kita S3, karena target kita S3 itu biasanya kan ada publikasi. Jadi kemampuan komunikasi dengan reviewer itu yang paling penting lagi, karena itu yang cukup sulit. Nah, kemampuan komunikasi dengan profesor, intinya gini, kalau kita bisa berkomunikasi yang efektif, efisien dengan profesor, kita istilahnya kalau kita sudah mendapatkan hatinya profesor, itu kita bisa dapatkan segalanya. Sesuai dengan keinginan kita, gitu ya? Sesuai dengan keinginan kita. Kita minta apa difasilitasi, kita minta apa diberikan, dipermudah, dan mudah-mudahan nggak ada masalah sampai akhir studi kalau kita pintar-pintar komunikasi dengan profesor, pintar ngambil hatinya. Banyak kasus, Pak Bevo, banyak kasus memang di antara mahasiswa S3 ini, ya masalah komunikasi, masalah image yang terbentuk dari profesor ini terhadap mahasiswanya ini yang jadi masalah. Kadang-kadang saya pernah dengar cerita ini, ada mahasiswa yang DO gara-gara ada masalah etika dengan profesor ini. Betul. Iya. Makanya komunikasi dengan profesor itu sangat-sangat penting. Itu yang juga yang menentukan keberhasilan studi kita. Dan tadi juga komunikasinya juga komunikasi dengan reviewer. Bagaimana kita harus mulai belajar bagaimana komunikasi dengan reviewer biar saya saya 2 publikasi, Pak, di SSCI itu di tahun kedua. Di tahun kedua saya sudah publikasi 2. Makanya tadi saya dapat penghargaan Outstanding Doctoral Award itu di tahun kedua. Jadi di tahun kedua itu sudah dapat penghargaan itu karena 2 publikasi di tahun kedua. Nah, selanjutnya yang keenam pantang menyerah. Ya tentu ini sudah saya yakin itu sudah bisa dirasakan atau diprediksi oleh semua orang. Untuk studi S3 itu nggak boleh pantang menyerah. Kalau kita sedikit menyerah, sulit untuk selesainya. Karena studi S3 kita tahu itu perjalanan panjang. Mungkin saya beruntung bisa kurang dari 3 tahun. Tapi kalau ada teman-teman yang ada 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan 6 tahun, artinya itu perjuangan yang sangat panjang. Jadi motivasi dari awal untuk tidak pantang menyerah itu sudah harus siap. Karena perjalanan panjang pasti banyak halangan-halangan atau obstacle yang akan ada di jalan nanti. Begini, ada cerita ini, Pak Eko. Betul. Nah, sekarang kan lagi tren bahasa new normal ini. New normal. Saya baca kemarin ada tulisan, katanya ketika saya menempuh S3 lah new normal itu yang nyata terjadi ke diri saya. Maksudnya gini, ya malam jadi siang, siang jadi malam. Kalau berubah jadwal tidurnya atau interaksi dengan keluarga, dengan istri dan anak dibawa ke sana ya dulu? Enggak? Saya juga mengalami kayak gitu, Pak, new normal. Jadi di awal-awal berubah semua.
Kalau dulu misalnya pulang kampus itu jam 5 atau jam berapa baru udah pulang kampus, pulang dari kerja. Kalau sekarang itu karena di sini kultur akademiknya berbeda, mereka pulangnya itu biasanya jam-jam, kalau teman-teman yang lain itu di atas jam 12 malam, Mbak. Cuman kalau saya belum sanggup. Saya nggak sanggup seperti itu. Ya, saya paling jam 9 atau jam 10 malam saya pulang ke rumah. Jadi ngikutin kultur akademik artinya. Pengaturan jadwalnya tetap. Gimana, Pak? Pengaturan jadwalnya tetap dengan Indonesia atau memang ada berubah? Berbeda, Pak. Pengatur jadwalnya berbeda. Jadi ya itu tadi sampai jam 10 malam saya pulangnya di sini. Cuman kalau teman-teman yang lain lebih dari itu, sampai jam 12, jam 1 malam mereka baru pulang. Jadi memang berubah semua. New normal tadi kata Pak Edi. Ya, lanjut Kemudian, Pak, lanjut. Yang ketujuh, kesehatan, Pak. Jaga kesehatan. Ya tadi karena studi S3 itu panjang. Jadi kadang-kadang mungkin suatu saat karena kita terlalu fokus dengan akademik kita, kesehatan kita tidak terlalu diperhatikan, kurang olahraga, kurang asupan gizi, sehingga pada saat-saat tertentu itu memang dibutuhkan kita lagi drop. Dan itu akan memperpanjang masa studi kita terutama, tentunya. Jadi seperti saya tetap jaga kesehatan. Saya setiap minggu tetap main olahraga, Pak. Futsal, olahraga pingpong di sini di asrama dengan teman-teman. Jadi saya tetap jaga kesehatan. Terutama makan, saya juga sering minum vitamin atau apa kalau lagi butuh saya itu kan. Jadi itu karena penting, karena ini nggak singkat, panjang waktunya. Gitu ya. Iya. Kemudian selanjutnya ke-8 bahagia, Pak. Tipsnya jadi mungkin kelihatan sepele, cuman itu sangat penting. Saya mikirnya gini, ini adalah perjalanan hidup saya. Jadi saya harus nikmatin itu, Pak. Saya nggak boleh terlalu terporsir atau terlalu sedih atau terlalu stres atau apa. Saya merasa ini perjalanan hidup saya dan saya harus menyenangi itu, menikmati ini itu. Apapun itu saya. Ya, betul. Jadi saya harus bahagia selama perjalanan studi saya S3 gitu. Nah, yang ke-9 sepele, cuma saya merasakan dan saya sangat anjurkan dan sangat penting, sedekah, Pak. Sedekah ada 2, sedekah harta sama sedekah ilmu. Iya, mungkin sedekah harta kita antaranya sedekah ilmu gimana? Ini adalah sedekah ilmu ini. Betul. Sedekah harta dan sedekah ilmu. Kalau sedekah harta saya yakin sudah tahu semua dan manfaatnya juga luar biasa. Sedekah ilmu juga demikian. Kita nggak ada rugi share sama orang lain. Kita tidak ada rugi kalau orang bertanya atau orang membutuhkan. Kita tidak ada rugi untuk berbagi, malah akan semakin terasa, semakin merasakan manfaatnya di kemudian. Jadi sedekah ilmu dan sedekah harta itu sangat-sangat penting. Walaupun mungkin agak sepele dan itu saya yakin luar biasa efeknya. Ya. Dan efek yang terhadap kita gitu ya. Betul, Pak. Dan yang terakhir, yang ke-10 tips dari saya, jangan lupa doa dan pasrah. Kalau semuanya yang 9 tadi sudah kita lakukan, tinggal doa dan pasrah, terutama bagi Bapak Ibu, teman-teman yang masih ada orang tuanya, terutama ibu, doa ibu itu bisa nembus langit, istilah. Jadi doa orang yang kita sayangi, anak, istri, ibu, orang tua, itu sangat penting, dan terutama doa kita sendiri. Dan terakhir pasrah, semua kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu, Pak, 10 tips dari saya kepada teman-teman yang akan melanjutkan studi S3 atau yang sedang melanjutkan studi S3, baik itu di Indonesia ataupun di manapun berada, seperti itu. Ya, luar biasa ini Pak Dr. Bevo mengungkapkan ada 10 tips. Mungkin ini bisa jadi acuan atau sebagai pedoman bagi kawan-kawan yang mau berangkat ataupun yang sedang menempuh pendidikan. Ya. Ini kami mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Bevo
terhadap Sama-sama tips Pak. ini. Sama-sama. Ini bagian dari sedekah ilmu Pak, sharing. Biar Sedekah ilmu. intinya semakin saya bukan untuk apa-apa, semakin biar saya sendiri semakin terasah, intinya seperti itu. Untuk diri saya sendiri.